Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil arsyil karim wa rabbul arsyil majid. Ya jallahu jalalah, jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita merenungi perjalanan panjang daripada badan kasar ini, maka badan kasar ini adalah nafsu. Nama lain daripada nafsu yang membungkus ruh suci di balik diri nafsu ini. Badan kasar ini adalah sarung pakaian. Badan kasar ini sama dengan nafsu, karena badan kasar itulah nafsu. Maka nafsu inilah yang membungkus ruh yang suci, ruh jismani yang berada di balik darah dan daging daripada badan kasar ini. Hari-hari waktu berlalu, jam dan detik berdentang, tiada terasa nafsu ini membungkus ruh yang suci, ruh jismani yang menyelinap di balik darah dan daging begitu resah dan gelisah karena harus mengamalkan sifat nafsu, api, angin, air dan tanah. Sifat daripada badan kasar, api, angin, air dan tanah. Perjalanan panjang mengamalkan sifat api, angin, air, tanah berhari-hari, mengamalkan percintaan terhadap dunia yang begitu jauh, menjadikan ruh suci jismani ini gelisah untuk fana dan lebur ke dalam diri kolbi, untuk menyatu dan fana serta lebur dengan saudara ruh rewani atau ruh ruhani yang ada di kolbi, untuk bisa menyatu dan fana lebih jauh lagi ke dalam diri fuadi atau fuad, ruh sultani, hingga sampai ketinggian daripada makom derajat diri ruh untuk fana ke dalam diri ruhul kudusia atau ruhul kudus, ruh yang sebenarnya ruh hakikat tertinggi daripada kedudukan ruhul kudus, ruh atau nur tajalli pertama daripada diri zat yang tiada tetapi ada tetapi tiada, yang berada di dalam negeri sir, rahasia. Itulah persoalan berhari-hari sebenarnya pancaran ilahi yang begitu dahsyat daripada nurul kudus ini kepada nurul sultani, kepada nurul rewani, kepada nurul ruhani, kepada nurul jismani atau ruh jismani. Ruh jismani ini kalau dikasih makan dengan zikrullah, dia merasa bangga dan senang. Dia mengingat kembali peristiwa di mana dia begitu bercengkeramahnya dia dengan Allah, bermusyahadahnya dia dengan Allah, bertemu dan bercinta serta bermesraannya dia dengan Allah di alam ruh, di alam dirinya, di alamul hakikat. Sehingga kalau kita berzikir, kadang kita seperti gerakan refleks majedub spontan, bertransfer daripada zikir yang satu kepada zikir yang berikutnya. Badan tangan kita digerakkan, lalu kita mulai bingung, bertanya dan berkonsultasi, mengapa ketika aku berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, badanku bergoyang, kepalaku bergoyang. Aku tidak sengaja, tetapi seperti ada kekuatan yang dahsyat yang menggerakkan di balik badan kasarku ini. Sesungguhnya itulah kesenangan daripada ruh jismani, kesenangan daripada ruh yang berada di balik nafsu. Itulah nafsu yang sementara lagi mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nafsu yang lagi sadar, nafsu yang lagi sedang membersihkan dan mensucikan dirinya. Dan tentunya yang mendapatkan imbas kenikmatan itu adalah ruh yang berada di balik nafsu, ruh yang berada di balik jasad. Karena kebersihan dan kesucian daripada diri nafsu, maka jalan tol masuk zikir itu ke dalam diri ruh jismani, ruh jasad begitu senang dan mengagungkan kecintaannya terhadap Allah, karena dia seperti dibuka terowong nur masuk
kemudian dia bisa bertemu dan bermusyahadah dengan penciptanya, sang kekasihnya, maka dia menggerakkan dengan gerakan majadub jadab, gerakan refleks daripada diri tubuh kasar ini ketika berzikir. Bahkan apabila dia fana dan lenyap, maka mati tabi'ilah badan kasar atau nafsu ini. Maka perang besar kita, kata baginda Nabi, adalah jihadun nafs, peranglah kepada dirimu sendiri, yaitu diri ruh kita berperang dengan diri nafsu kita. Jalan panjang telah kita lalui di atas punggung bumi ini. Kita mencari di mana titik perhatian kita, di mana titik fokus jalan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah lama datang menghinggap di tubuh kasar jasmani ini, berafal di atas punggung bumi ini. Maka pada saatnya nanti kita akan pulang. Menanti kapan waktu akan kita pulang, sesuai dengan kehendak dan tuntunan Zat yang menciptakan kita. Cerita jalan pulang itulah kita belajar, mencari dan menuntut, walaupun sampai ke negeri Cina. Kita belajar mengkaji tentang asal-usul kita sejak kita dilahirkan oleh ibu kita hingga sampai kita berada di liang lahat. Kita mencari bagaimana caranya agar kita pulang dengan indah, endingnya dengan ni'matullah. Karena kita datang pun didatangkan dengan sejarah serta riwayat kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala teramat sangat mencintai kita, mengasihi dan menyayangi kita. Lebih tinggi kecintaan Zat yang agung terhadap diri kita daripada tumpukan dosa yang kita berikan kepadanya. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, yang teramat sangat baik. Engkau maha baik, Zat yang agung. Maka Engkau telah mentajalikan dirimu pada diri zahir hina dina ini. Diri zahirmu ini teramat sangat mulia, hanya karena nafsulah, hanya karena kehidupan dan gelora bumilah yang bergejolak dan berkecamuk hingga membuat terhinanya jasad yang lagi bersandiwara di atas punggung bumi ini. Dramatisasi yang dimainkan oleh jasad yang diskenariokan oleh nafsu bumi berakibatkan terjadinya kehinaan diri yang diciptakan sendiri oleh diri itu sendiri. Kehinaan diri akibat luapan cinta dan ingkar daripada diri yang menjadi hamba terhadap penciptanya, Zat yang agung. Zat yang agung yang maha dahsyat ini, yang telah mentajalikan diri pada kesempurnaan diri rabanian yang bernama nafsu mutmainnah. Maka sesungguhnya nafsu mutmainnah inilah tempat untuk kita tenggelamkan nafsu amarah, nafsu sufiyah, nafsu lawamah. Insya Allah apabila sudah masuk ke dalam gerbang mutmainnah, maka kita akan bertemu dengan negeri hakikat sebenarnya diri, Nur Muhammad, Nur Rabbaniyah. Lalu kita akan berlayar tenggelam, fana dan lebur ke dalam Zatnya yang agung di Nurul Hampa, Nuriyal Akbar, Nuriyal A'la, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Semoga Allah merahmati perjalanan jalan pulang kita dengan tatanan kebersihan dan kesucian yang indah, mulai daripada istinjak kita, pembersihan darah, daging, tulang dan kulit, 4 lapisan sulapa kita, hingga sampai dengan ibadah batin kita bersama istri sebagai lambang cinta, rahmat, kasih sayang tajalli diri Zat kepada nur dan sifatnya. Kemudian kita berada pada tubuh halus, tubuh mutmainnah. Kemudian tubuh halus ini pun tenggelam ke dalam nur yang teramat sangat tinggi kedudukannya, yang dianfusikan, yang ditiupkan ke dalam diri tubuh kasar Nabi Adam. Kemudian tenggelam ke dalam Zatnya yang agung, yang teramat sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher manusia ini. Fa inni qarib, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah, mudah-mudahan
gambaran kasar, gambaran garis besar global ini kita bisa paham. Mari kita bersih dan sucikan nafsu atau badan kasar kita ini dengan beristinja secara hakikat yang baik dan suci. Beribadah batin bersama suami istri ini dengan baik dan suci sehingga tidak mengandung totalitas nafsu ammar, totalitas nafsu sufiyah, totalitas nafsu lawwamah, tetapi totalitas daripada nafsu mutmainnah, radiyah war mardiyah. Insyaallah semoga Allah merahmati dan memuliakan kita semua. Hanya sekelumit peringatan buat kita bahwa nafsu atau badan kasar ini akan kita tinggalkan, akan hancur dimakan tanah bagi yang tidak mengenal. Tetapi lebih mulia apabila kita mengetahui tentang ilmu hakikat asal usul diri badan kasar ini, maka kalau bersih dan suci badan kasar ini akan disinari tembus oleh ruh nurul kudusiyah, maka yakinlah badan kasar ini pun akan pulang ke alamul hakikat, karena di alamul hakikat itu penuh dengan nur, penuh dengan gambaran cahaya yang suci, nurul kudusiyah di alamul yang tertinggi, negeri Allah Subhanahu wa taala. Tidak mustahil, janganlah kita heran kalau meninggal dunia badan kasar atau nafsu ini pun tiada, terlihat dengan kasat mata, lenyap, yang ada hanyalah setetes mani di kain kafan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.